Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mensubscribe channel ini. Semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan diberkahkan segalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada video kali ini, kami akan mengulas tentang weton Sabtu Pahing berikut keistimewaan, tinggi hoki, dan juga wibawanya. Anda penasaran? Simak terus video ini hingga akhir untuk menjawab semua rasa penasaran Anda. Pemilik weton Sabtu Pahing dikenal tinggi wibawa yang hokinya membuat dunia terlena. Bila Anda ingin mencari orang yang disegani dan punya wibawa tinggi, belajarlah dari weton Sabtu Pahing. Hoki, keberuntungan atau rizki yang ditiupkan, mereka bisa bikin dunia jadi terlena. Dilansir dari berbagai sumber, berikut ini ulasannya. Orang yang terlahir pada mangsa Kawalu mempunyai pengaruh yang besar sekali di Batara Brahma. Mereka dikenal berwibawa dan disenangi masyarakat di sekitarnya. Orang yang terlahir pada mangsa Kawalu biasanya memiliki bentuk fisik yang sangat bagus, baik laki-laki maupun perempuan. Kelahiran Sabtu Pahing pada umumnya berparas tampan dan cantik. Potongan tubuhnya sedang, dahinya lebar berbentuk persegi, berhidung mancung, mata bulat, dagu bak lebah bergantung, daun telinganya lebar dan tebal, dengan sepasang bibirnya yang cukup manis kalau tersenyum dan sangat memukau saat berbicara. Tidak mengherankan kalau orang dengan weton Sabtu Pahing sangat menarik dalam pergaulan. Kata-katanya sangat enak didengar. Langkah kakinya tampak mantap, menggambarkan kemantapan hatinya. Orang Sabtu Pahing mempunyai moto belajar seumur hidup. Sosoknya tidak ada hentinya belajar dan juga menimba ilmu, dari guru maupun dari buku. Budi bahasanya halus, mereka dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi, baik itu dari kalangan bawah, menengah, maupun kalangan atas. Dia dapat menyesuaikan diri. Bersahabat dengan orang Sabtu Pahing sungguh sangat menyenangkan. Karena kesannya yang menarik itu, banyak orang yang hormat kepadanya. Sehingga, dia selalu terkemuka walaupun bukan dia yang menonjolkan diri ke hadapan orang. Sisi positif lainnya, weton Sabtu Pahing adalah salah satu tipe yang selalu siap membantu teman yang sedang menderita. Saat menangis dalam batin atau sedih, mereka tetap dapat keberuntungan karena mereka mendapat pancaran sakti Batara Brahma yang selalu hangat dan lembut. Dia pandai bergaul, bahkan sanggup memecahkan berbagai masalah yang dialami masyarakat. Bagi orang yang terlahir pada mangsa Kawalu, sungguh sangat beruntung, karena mereka memiliki watak dan sifat Batara Brahma, terutama sifat yang mulia dan peduli dengan lingkungannya. Sehingga dengan demikian, banyak orang yang segan kepadanya. Maka masuk akal jika golongan orang Sabtu Pahing ini banyak yang menjadi pemimpin masyarakat atau pemimpin organisasi. Perjuangannya benar-benar tanpa pamrih dan tanpa ambisi pribadi. Dia hanya ingin menegakkan keadilan dan kebenaran. Perjuangannya kepada lingkungan di tempat dia bergaul adalah untuk membantu segala kesulitan, bagaimanapun rumitnya. Dan tidak akan berhenti memperjuangkan nasib orang-orang yang menderita, karena dia ingin menyingkirkan segala sifat jahat dan ketidakadilan dalam kehidupan di masyarakat. Maka tidak mengherankan pula kalau orang Kawalu sering terlibat dalam suatu gerakan massa. Hatinya lembut penuh kasih sayang, tetapi mudah terbakar amarahnya kalau mendengar sesuatu yang tidak benar. Begitu pula di dalam kalangan keluarganya sendiri. Dia termasuk keras dan disiplin, tetapi penuh kasih sayang dan pengertian. Dalam pergaulan dengan sahabat dan kawannya pun, dia bertindak keras bila menganggap ada sesuatu yang tidak senonoh. Tetapi bila ternyata dia salah paham dan keliru menuduh seseorang, maka dia dengan sifat jantan mengakui kesalahannya dan mau untuk meminta maaf. Dengan sifat-sifat yang terpuji dan teruji itulah, dia sangat disegani dan berwibawa di lingkungannya. Sebenarnya, orang Sabtu Pahing tidak mempunyai ambisi untuk terkemuka atau jadi pemuka. Yang menjadi ambisinya adalah membasmi kejahatan dan menegakkan keadilan dan ketentraman di muka bumi ini. Hal itu tersirat dalam pergaulannya sehari-hari, sering membantu orang kesusahan dan membela orang yang lemah dan tidak bersalah. Selain keistimewaan weton Sabtu Pahing, dalam tradisi Jawa,
Berat tidaknya nama seseorang mempengaruhi kehidupannya kelak. Lalu bagaimana mengetahui nama kita apakah berat atau tidak? Mari kita ulas apakah nama Anda berat atau tidak. Baik buruknya nama, menurut perhitungan Jawa atau Neptu, didasarkan pada susunan aksara Jawa, Hana Caraka, Data Sawala, pada jayanya, Maga Batanga. Setiap aksara diasumsikan memiliki nilai berbeda. Ha, Da, Pa, Ma masing-masing dinilai 1. Na, Ta, Do, Ga nilainya 2. Ca, Sa, Jaba nilainya 3. Ra, Wa, Yato nilainya 4. Kala, Nyanga nilainya 5. Angka-angka itu kemudian dipakai untuk menghitung nilai total dari nama seseorang yang dijumlahkan dari nilai setiap penggalan suku kata. Contoh, nilai keseluruhan nama Susanto adalah Su sama dengan Sa sama dengan 3. Ditambah San sama dengan Sa sama dengan 3. Ditambah To atau Ta sama dengan 2, jadi totalnya 8. Nilai total dari nama itu selanjutnya diproyeksikan pada 5 unsur yang menunjukkan cocok tidaknya nama. Lalu kelima unsur Sri, Lunggu, Gedong, Loro, Pati. Menghitungnya dimulai dari 1 atau Sri, 2 Lunggu, 3 Gedong, 4 Loro, dan 5 Pati. Setiap habis kelipatan 5, hitungan kembali dimulai dari angka 1 atau Sri, sampai 5 atau Pati, begitu seterusnya. Misalnya, nilai nama Susanto adalah 8, dihitung mulai dari 1 atau Sri, 2 atau Lunggu, 3 atau Gedong, 4 atau Loro, 5 atau Pati, 6 atau Sri, 7 atau Lunggu, 8 atau Gedong. Jadi nama Susanto dengan angka total 8 jatuh pada unsur Gedong. Artinya, insya Allah kelak si pemilik nama itu akan bergelimangan harta dalam hidupnya. Menurut tradisi Jawa, unsur Sri, Lunggu, dan Gedong dianggap mewakili unsur kecocokan nama. Sebaliknya, kalau jatuh pada unsur Loro dan Pati, nama itu dianggap tidak cocok bagi yang bersangkutan. Kelima unsur itu masing-masing memiliki arti konotasi yang berbeda. Sri memiliki arti yang positif, bahagia, kemakmuran, keberuntungan, mulia, dan sukses segalanya. Juga Lunggu dan Gedong mengandung arti yang positif, yakni baik dalam kedudukan atau jabatan dan ekonomi atau harta, tapi biasanya masih ada kekurangan di sisi lain seperti sakit, rumah tangga diselingi cekcok atau kurang harmonis. Sebaliknya, unsur Loro dan Pati punya konotasi negatif. Unsur Loro menggambarkan hidup tersendat-sendat atau sakit-sakitan, kurang mujur, banyak sial, banyak menderita, dan unsur Pati menyimpan makna umur yang pendek. Dalam perhitungan nama ala Jawa, huruf hidup A, I, U, E, O yang berdiri sendiri tidak ikut dihitung atau diabaikan, nilainya 0. Lalu bagaimana? Apakah nama Anda termasuk yang berat atau tidak? Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat. Wa akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.